Katakan kita sebutkan beberapa contoh dalam Al-Quran yang tidak asing sama antum. Bagaimana di pandangan orang pada saat itu sebuah musibah. Tapi ternyata di akhirnya dilihat adalah sebuah nikmat yang melimpah. Berapa kali terjadi dalam hidup seseorang, dia tadinya mau nikah sama fulan, terus tidak jadi. Mungkin dia menyesal awalnya, tapi setelah berjalan waktu baru dia tahu ternyata musibah ini orang. Gitu. Kalau dia jadi menikah mungkin jadi masalah buat dia. Sebelum pandemi dulu pernah saya ceritakan itu ya, salah satu dokter di Umbul Qura pernah menyampaikan dan saya dengarkan secara langsung. Beliau mengatakan ada kisah tentang seseorang mau menikah dengan wanita dan dia sangat mencintai wanita tersebut, dia melamar diterima, gembira sekali. 2 bulan sebelum pernikahan, sudah tentukan nih 3 bulan sebelumnya, 2 bulan pas sebelum pernikahan, perempuan itu batalkan. Tanpa sebab, dia panggil orang tuanya, pokoknya saya tidak mau nikah sama laki-laki ini, tolong batalkan. Disampaikan ke laki-laki itu bilang sama orang tuanya, ada apa? Gak tahu, kami juga tidak tahu. Di lobi, dia berusaha bilang perempuan itu tidak mau tahu. Kata Dr. Muhammad, dalam penyampaian beliau, saya lihat sendiri teman saya ini. Setiap kali sholat, setiap antara azan dan iqamah, doanya itu. Ya Allah, lunakkan hati wanita itu biar nikah sama saya. Karena dia mau sekali. Sampai kata Dr. Muhammad, saking piluhnya dia berdoa, sampai saya bilang, ya Allah kabulkan. Gitu. Karena kesian sekali gitu. Maka Dr. Muhammad bilang, saya baru tahu hikmah dan kasih sayang Allah pada teman saya ini justru pada saat wanita itu nikah sama laki-laki lain. Karena teman saya ini orang soleh, dia bilang, sholat malam, bersedekah, penuntut ilmu, baik sekali orangnya gitu. Apalagi dalam ibadah dia, dalam doanya dia betul-betul menghadirkan hatinya, memohon kepada Allah. Maka pada saat itu dia bilang, setelah lewat hari H yang tadinya akan ada akad nikah, ya, menikahlah wanita tersebut dengan laki-laki lain. Subhanallah, bulan pertama menikah, dideteksi wanita ini punya kanker payudara di sebelah kanan. Dan tidak ada solusi lain kecuali harus dipotong. Ini kejadian nyata di Saudi. Jadi baru 1 bulan nikah tidak ada payudaranya 1. Kemudian bulan kedua, ternyata kanker itu sudah menyebar di payudara yang kedua, maka harus dipotong juga. Baru 2 bulan menikah tidak ada payudara. Di bulan ketiga kata beliau, ini kisah nyata. Ada masalah di urat bagian belakang otak wanita ini yang membuat kedua matanya buta. 3 bulan. Bulan keempat meninggal wanita itu. Kata Dr. Muhammad, Maha Suci Allah yang telah memperlihatkan kepada saya secara langsung bagaimana Allah cintanya pada hambanya. Padahal tadi bagi dia ini masalah kalau tidak dikasih gitu. Tapi ternyata kata dia, kalau teman saya menjadi menikah mungkin cuma jadi susternya saja, merawat perempuan tersebut, dia tidak bahagia. Maka Allah selamatkan dari awal. Berapa banyak kejadian begitu. Ada orang menikah dengan seseorang, dia tidak jadi menikah, ternyata memang terbukti orang itu mandul, atau terbukti orang itu pendusta, atau banyak hikmah. Yang penting kita sedang berada di rel Allah SWT, Allah punya cara menyelamatkan. Selalu sangka baik, gitu kan? Kita nggak jadi kerja di satu perusahaan, langsung aja sabar, ya sudah, saya ikhtiar yang lain. Udah, nggak usah jadikan beban. Sa'id bin Musayyib rahimahullah mengatakan kalimat, saya telah bertemu sama satu kaum, maksudnya para sahabat Nabi, ridwanullah alaihim, yang kalau mereka kehilangan apapun dari dunia ini, sebesar apapun di mata manusia secara umum, maka tidak ada nilainya di mata mereka. Kehilangan harta, tidak jadi menikah sama si fulan atau fulana, tidak jadi bekerja, pokoknya semua urusan dunia tidak ada artinya bagi mereka. Tidak ada masalah. Tapi mereka akan merasa rugi sekali di saat mereka ketinggalan 1 kali sholat berjamaah. Urusan akhirat, nah itu sahabat sedih. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ketinggalan sholat asar berjamaah. Beliau bersedekah kalau saya tidak salah 800.000 dirham. Abdullah bin Umar anaknya pernah ketinggalan sholat berjamaah juga sekali. Maka beliau ganti dengan sholat malam semalam suntuk. Dia hukum dirinya, dia nggak tidur semalam suntuk, dia sholat malam. Itu yang mahal bagi mereka. Nah ini yang harus kita tanamkan teman-teman. Tidak jadi nikah sama fulan, tidak jadi bekerja, tidak dapat makanan favorit, sudahlah biarin aja. Ganti yang lain, selesai. Simpelkan aja hidup. Kenapa kalau tidak dapat makanan di restoran itu sudah seperti kiamat terjadi? Hah? Saya ke restoran tuh habis, sayang bener. Apanya yang sayang? Hah? Semua itu cuma di ujung lidah kan? Sekarang kita ambil tempe, sambal, nasi, taruh di ujung lidah. Oh masih bisa bedain. Begitu masuk ke tenggorokan masih tahu mana tempe, mana sambal. Hah? Udah nggak tahu, sama aja. Yang penting halal dan thayyib, selesai. Mudahkan aja. Ya.
tidur di mana, makan di mana, yang penting halal, mudahin saja. Dunia sebentar. Bagi orang beriman begitu. Tidak ada beban bagi mereka.